Menyikapi pelemahan perekonomian nasional, Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah pengusaha nasional, BUMN, dan seluruh Menteri Ekonomi Kabinet Kerja di Istana Bogor. Dengan didampingi oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, Presiden Jokowi menggelar pertemuan tertutup dengan kalangan pengusaha, sejumlah Direktur Utama BUMN, dan jajaran Menteri Ekonomi Kabinet Kerja selama lebih dari 2 jam. Jokowi mengingatkan kondisi ekonomi global serta meningkatnya konflik Korea Selatan dan Korea Utara turut mempengaruhi perekonomian nasional. Menurut Jokowi, banyak negara lain yang mengalami kondisi perekonomian yang lebih berat daripada Indonesia. Namun pemerintah tetap menaruh perhatian pada melemahnya perekonomian nasional serta anjloknya kurs rupiah dan IHSG. Jokowi juga mengisyaratkan agar melakukan deregulasi dengan memangkas sejumlah peraturan yang menghambat percepatan ekonomi. Negara-negara di dekat kita, tetangga kita juga sama mengalami, baik karena krisis Yunani beberapa bulan yang lalu, baik juga karena kenaikan suku bunga di Amerika, baik juga karena depresiasi yuan di China, dan yang terakhir sehari 2 hari ini juga berpengaruh terhadap ekonomi adalah karena ramainya antara Korea Selatan dan Korea Utara. Oleh sebab itu hal-hal tersebut perlu diantisipasi, kita antisipasi bersama. Semuanya harus mempunyai pemikiran yang sama dan kepatuhan terhadap garis yang sudah kita nantinya akan sampaikan. Apa yang harus kita lakukan? Semuanya harus sama. Jangan sampai kita sudah memberikan garis, ada yang masih di luar garis. Jumlahnya nilai tukar rupiah hingga menembus Rp14.000 per 1 dolar Amerika Serikat berimbas pada naiknya harga beberapa produk elektronik, seperti yang terjadi di Pusat Niaga Glodok, Jakarta Barat. Kenaikan harga 10% terjadi pada perangkat komputer. Kenaikan harga produk impor ini merupakan imbas naiknya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Namun, sebagian penjual mengaku omset penjualan produk laptop tetap naik dibandingkan bulan lalu. Sementara untuk harga produk elektronik rumah tangga seperti televisi dan DVD player masih belum mengalami kenaikan, lantaran beberapa produk diimpor langsung dari Tiongkok dengan menggunakan mata uang yen yang tidak mengalami lonjakan nilai tukar dengan rupiah. Untuk kenaikan sih ya mereka lakukan secara bertahap. Itu kurang lebih saat ini sudah ada kenaikan sekitar 10% dibandingkan dengan 3 bulan yang lalu. 10%-an Pak ya? 10%-an. Itu untuk harga laptop Pak ya? Harga laptop, aksesoris komputer, maupun PC dan notebook. Nilai tukar dolar yang melejit di angka Rp14.000 per dolar. Penjualan mata uang dolar di tempat penukaran valuta asing di Medan, Sumatera Utara meningkat. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat sejumlah tempat penukaran mata uang di kota Medan mengalami peningkatan. Seperti salah satu tempat penukaran uang yang berada di Jalan Ahmad Yani, Medan. Di saat dolar naik, rata-rata dalam per hari, transaksi penjualan dolar di tempat penukaran ini bisa mencapai Rp5.000 Amerika. Hal tersebut disebabkan masyarakat masih berhati-hati untuk melakukan transaksi jual maupun beli dolar karena diperkirakan nilai tukar dolar akan kembali naik. Selain transaksi mata uang dolar, mata uang ringgit juga banyak dibeli masyarakat. Informasi lain pemirsa, bukan karena naiknya harga pangan, turunnya harga pangan juga mendorong pemerintah untuk menggelar operasi pasar. Seperti operasi pasar yang digelar di kantor Kementerian Pertanian ini bertujuan menjaga stabilitas harga akibat turunnya harga tomat. Di operasi pasar ini tomat dijual Rp5.000 per 2 kg, telur Rp21.000 per kilogram, bawang Rp20.000 per 2 kg, dan daging ayam Rp30.000 per ekor. Warga menyambut baik operasi pasar ini. Ada kembali? Ya, Bu. Iya, kalau bisa sih terus sering mungkin. Iya, apalagi ditambahin
apanya lagi sayuran, macam-macamnya ya. Ada sayuran, ada apa gitu. Jadi kan sekalian. Pemirsa, ribuan calon haji telah berangkat melalui embarkasi Solo, Jawa Tengah sejak Jumat lalu, namun masih ada calon haji yang tertahan di asrama karena belum mendapatkan visa. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, 4 jamaah haji embarkasi Makassar asal Papua Barat diberangkatkan ke Jeddah, Arab Saudi pagi ini. Ada rekan Clemencia Michelle di Boyolali, Jawa Tengah dan Deborah Setiawan di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita bergabung dengan rekan Michelle terlebih dahulu. Michelle, bagaimana persiapan keberangkatan di asrama haji Dono Hudan? Sylvia, persiapan dari keberangkatan bagi para jamaah calon haji di asrama haji pada saat ini terlihat beberapa jamaah haji yang sudah mendapatkan visa akan berangkat dijadwalkan akan berangkat pukul 10 pagi nanti, dan para jamaah calon haji ini berasal dari Kabupaten Jepara, Blora dan juga Rembang. Dan persiapan dari panitia penyelenggara ibadah haji sendiri adalah dengan menyiapkan visa atau dokumen-dokumen para jamaah calon haji setiap harinya untuk mendapatkan visa para jamaah calon haji. Salah satu petugas berangkat ke Jakarta dan keesokan harinya kembali lagi ke Solo untuk membawa dokumen-dokumen atau visa yang sudah jadi atau baru jadi untuk dapat memberangkatkan para jamaah calon haji. Dan di asrama Dono Hudan ini daya tampung dari jamaah calon haji berjumlah 360 orang per harinya, dan untuk per harinya ada sebanyak 2-3 kloter jamaah calon haji yang datang di sini. Sylvia, Michelle, lalu berapa banyak jamaah calon haji yang belum mendapatkan visa? hingga saat ini tercatat ada sebanyak 82 orang dari kloter 1 sampai kloter 11 yang belum mendapatkan visa. Di awal sebelumnya ada sebanyak total 734 visa yang masih kurang, namun pada hari ini dijadwalkan ada 351 visa yang akan datang pada hari ini. Dan juga salah satu contoh jamaah calon haji yang belum mendapatkan visa adalah Bapak Iksan, dan juga Bapak Iksan sudah mendapatkan visa, sedangkan istrinya belum mendapatkan visa. Dan pasangan suami istri ini berasal dari kloter 12 yang baru datang pada kemarin. Dan mereka menanyakan apakah mereka bisa berangkat bersama jika salah satunya sudah mendapatkan visa dan satunya lagi belum. Saat ini saya akan menanyakan tentang persiapan atau solusi bagi para jamaah calon haji yang belum mendapatkan visa langsung kepada Kepala Subbagian Humas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Solo, yaitu Pak Gentur. Selamat pagi Pak Gentur. Selamat pagi Mbak Isyal. Pak, bagaimana solusi yang ada sekarang dari PPIH sendiri untuk bagi para jamaah calon haji yang belum mendapatkan visa hingga sekarang? Oke, terima kasih. Kami dari PPIH Embarkasi Solo selalu berusaha mengupdate visa yang tertunda. Kita selalu kirimkan petugas kita ke Jakarta, ke Kedutaan Arab Saudi untuk mengambil visa yang jadi. Terakhir kami ralat terakhir pagi hari ini visa yang belum jadi Embarkasi Solo ada 351. Dari kloter 1 sampai dengan 11 ada 82 jamaah yang masih tunda. Ya, ini kita sedang mapping dari visa yang datang, harapannya nanti ada dari 82 jamaah yang tertunda tadi bisa diberangkatkan pada kloter berikutnya. Jadi kita selalu mapping terus, kita prioritaskan bagi jamaah yang sudah tunda di sini gitu. Pak, bagaimana misalnya ada satu jamaah calon haji yang sudah mendapatkan visa namun pasangannya belum mendapatkan visa, apakah mereka bisa berangkat bersama, Pak? Oke, jadi kita perlu modifikasi kloter. Kita selalu pendekatan dengan jamaah, dengan petugas daerah, karo-karom untuk memberikan pembinaan, penguatan dan pembekalan. Jadi jika ada kasus seperti Bapak Ibu tadi, bapaknya sudah bervisa, ibunya belum, jadi kita tawarkan si bapak ingin tetap berangkat sendirian atau pengen bareng sama ibu. Nah, kalau bareng dengan ibu berarti kan kita tunda berdua
Nah, otomatis dengan kita menunda jamaah itu 2, otomatis kita harus naikkan porsi 2 orang dari kloter berikutnya kan, untuk modifikasi kloter, sehingga setiap penerbangan kita bisa full, begitu. Baik Pak, terima kasih untuk informasi. Jadi solusi yang ditawarkan oleh PPIH adalah dengan memodifikasi kloter dan juga menyisipkan para jamaah calon haji yang sudah mendapatkan visa, mereka dapat berangkat lebih dulu dan untuk menutupi seat atau tempat duduk bagi para jamaah calon haji yang belum mendapatkan visa. Sylvia? Oke, dari Misha kita akan beralih ke Deborah Setiawan. Deborah, bagaimana kondisi terkini di Asrama Haji Sudiang Makassar dan adakah jamaah calon haji yang visanya bermasalah? Ya Sylvia, kondisi Asrama Haji Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan pagi ini masih terlihat sepi karena pagi tadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kloter 4 baru saja diberangkatkan ke Jeddah, Saudi Arabia dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan penerbangan GA1104. Sementara itu hanya sebagian jemaah calon haji kloter 5 yang tadi baru datang sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Jamaah calon haji kloter 5 nantinya terdiri dari 331 jamaah asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dan 119 jamaah asal Papua Barat, dan seperti kloter-kloter lainnya, kloter 5 juga akan didampingi oleh 5 petugas kloter selama menjalankan ibadah haji. Nah, jika tidak ada halangan, kloter 5 akan diberangkatkan besok pukul 13.40 waktu Indonesia Tengah. Menurut informasi yang kami terima, jamaah calon haji asal Provinsi Papua Barat tidak ada yang mengalami masalah visa, atau dengan kata lain semuanya bisa berangkat tepat pada waktunya tahun ini. Sementara mengenai jamaah calon haji asal Goa belum bisa dipastikan. Dan memang tahun ini embarkasi Makassar mendapat perhatian lebih karena menurut data yang kami dapat dari Kementerian Agama, total ada 269 jamaah calon haji yang visanya bermasalah dari embarkasi Makassar. Embarkasi Makassar tercatat sebagai embarkasi dengan jumlah jamaah calon haji dengan visa yang bermasalah terbanyak. Namun dari kloter 5 ini belum diketahui pasti berapa jamaah yang terancam tidak berangkat besok siang. Dari 269 jamaah haji yang belum menerima visa ini, 60 jamaah yang gagal berangkat dari kloter 1, sekitar 40 diantaranya sudah diberangkatkan. Sementara dari kloter 2 semuanya sudah diberangkatkan, dan dari kloter 3, 13 jamaah calon haji belum juga diberangkatkan hingga saat ini. Dari kloter 1 hingga kloter 4 total ada 33 jamaah haji yang belum diberangkatkan, dan hanya ada sekitar 20 jamaah yang memilih untuk tetap tinggal di asrama Sudiang ini sambil menunggu kepastian mengenai visa mereka, sedangkan sisanya memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Terkait dengan banyaknya visa yang bermasalah, Kemenak mengaku akan mengusahakan agar masalah visa bisa terselesaikan sehingga semua jamaah calon haji bisa berangkat tahun ini juga meski tidak sesuai dengan jadwal ataupun kloter yang sudah ditetapkan sebelumnya, seperti yang sudah terjadi dari kloter 1 ke kloter 4 kemarin. Ada yang namanya tambal kuota dari kloter-kloter lain yang jamaah hajinya memiliki visa yang sudah siap. Nah, tahun ini Embarkasi Makassar akan memberangkatkan 27 kloter jamaah haji yang berasal dari 8 provinsi di wilayah Indonesia Timur, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Dan memang jika tidak ada halangan, nantinya akan ada total 11.970 jamaah calon haji yang diberangkatkan dari pintu Embarkasi Makassar ini. Demikian dari Makassar, kembali ke Anda. Deborah Setiawan melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya ada Clemencia Michelle di Boyolali, Jawa Tengah. Terima kasih.